Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Ini habis kena serangga tak kasih minyak tawon jadi agak pedas. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya ini bermanfaat ya teman-teman ya. Saya bukan dokter, bukan tenaga medis. Saya adalah seorang pejuang GERD anxiety yang sudah pulih, pernah merawat istri saya juga yang terkena gastritis kronis. Oke teman-teman, seperti biasa, saya akan menanggapi komen dari teman kita. Ini komennya 4 bulan lalu. Ini sepertinya udah saya bales ya. Namun nggak apa-apa, saya bikin lagi mungkin videonya telisipan ya atau terlewat ya teman-teman ya. Dari Kak Dira ya, komennya di sebelah ya teman-teman. Silakan bisa disimak. Assalamualaikum Bang, saya cuma merasakan sensasi dada panas sampai tenggorokan. Kadang tenggorokan aku perih, mengganjal Bang. Dan dada terasa berat engap, gigi sering ngilu, lidah perih. Bisa dibilang terkena apa ya Bang? Apakah itu GERD? Mohon dijawab Bang. Oke, teman-teman semua, Kak Dira. Kak Dira itu mengalami GERD, betul sekali. Jadi GERD itu seperti tidak ada kendala di dalam lambung kita. Karena lapisan lambungnya aman, tidak ada luka, tapi yang bermasalah adalah asam lambungnya. Kenapa asam lambungnya? Asam lambungnya reflux, mengalami perubahan pH. Yang harusnya pH-nya itu asam, dia itu berubah menjadi normal atau basa, sehingga cairan asam lambungnya itu naik ke atas. Seperti contohnya Kak Dira, ini yang naik ini cairan asam lambungnya, bukan gasnya. Ya, bagi teman-teman yang belum atau tidak mengalami dada panas, teman-teman ya, itu yang naik itu hanya gasnya saja. Namun yang mengalami dada panas ya, seperti Kak Dira ini, kemudian kadang tenggorokannya perih. Nah, itu yang naik itu cairan asam lambungnya, teman-teman. Kemudian dada udah terasa berat juga ya. Kalau dada terasa berat itu ciri khas dari GERD yang naik, yang gas asamnya itu nekan area diafragma atau pernafasan. Gigi sering ngilu, lidah perih ya. Lidah perih itu jelas dari hubungannya terus kan naik terus kan dia gas asam lambungnya. Kemudian solusinya harus ada solusi. Jadi kalau kita berbagi pengalaman itu harus ada solusinya. Oke, solusinya Kak Dira kan tidak ada perut perih panas gitu ya. Jadi di perut ini aman-aman saja. Solusinya Kak Dira kalau minum cuka apel ini tidak bisa karena dadanya panas. Kalau minum cuka apel nanti malah luka di tenggorokannya ya. Dada panas itu di sini nih eh, mengenai area esofagus sih loh Kak Dira. Jadi yang bermasalah itu di asam lambungnya. Jadi dia naik di sini. Paham ya? GERD itu Kak. Kakak mengalami GERD yang sudah ke tahap LPR. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, Kakak dicatat ya, beli kapsul ya di apotek ya. Namanya Betain HCl. Saya ulang lagi nama kapsulnya Betain HCl. Belinya di apotek, diminumnya setiap sebelum makan. Setiap sebelum makan, pagi, siang, sore, minum kapsul 1 biji, ya, kemudian sama air putih. Dan jangan lupa kalau ada madu diminum, karena madu itu mengandung enzim pencernaan, sehingga bisa membantu pencernaan kita. Madu dirutinkan sebelum makan atau setelah makan. Kalau betain HCl itu harus diminum setiap sebelum makan, karena nanti ketika kita minum betain HCl, dia itu masuk di lambung, kemudian dia pecah kapsulnya. Nah, di situ dia itu membuat kondisi dari asam lambung kita ini menjadi ideal. Itu terapi. Jadi biar tidak reflux. Kemudian Kak Dira makanannya dijaga. Tidak boleh makan yang digoreng dengan minyak sawit, tidak boleh makan yang berlemak, contohnya soto rawon susu, kemudian daging sapi, daging kambing tidak boleh. Kemudian stop makanan dari tepung terigu, stop makanan berpengawet, stop makanan berpewarna. Kemudian apalagi ya? Stop segala jenis snack-snackan, stop segala jenis makanan manis ya dari gula-gula buatan itu atau gula pasir, stop juga. Kemudian apalagi ya? Stop bakso, mie, kerupuk ya juga stop juga. Makannya sehari-hari nasi, sayur-sayur bening, proteinnya kita pakai telur, ayam, pilih yang dada, kulitnya jangan dimakan.
kemudian sama ikan air tawar. Ikan air laut jangan dulu. Menu itu dijadikan keseharian. Untuk ikan air tawar bisa di-mix atau diselang-seling ya, adanya apa. Sebisa mungkin tidak boleh digoreng. Diukep boleh ya, diukep boleh. Pokoknya kalau mau goreng pakai minyak kelapa. Karena kalau minyak sawit itu istilahnya eh, apa ya, lemaknya tinggi gitu ya. Kalau minyak kelapa masih oke lah ya. Minyak kelapa namun memang lebih mahal gitu ya, Kak Dira. Kemudian Kak Dira tidak boleh makan pedas, tidak boleh minum jahe, kemudian tidak boleh minum yang asam-asam. Yang asam-asam itu dalam artian eh, di tenggorokan ini ada luka gitu ya, kan udah perih, dada panas itu ya, kadang perih itu ada luka Kak. Kalau mau minum yang asam tunggu sembuh dulu. Semisal mau minum apa, air lemon, cuka apel ya, itu kan bagus sebenarnya untuk memperbaiki keseimbangan eh, asam lambung kita, pH-nya. Alhamdulillah itu bagus. Namun kalau sedang ada LPR ya, kakak ini yang sudah ke tahap LPR, itu tidak boleh konsumsi yang asam-asam karena khawatirnya ini luka gitu ya, karena di sini sudah mulai luka. Esofagus kita teman-teman ya diciptakan ya, tubuh kita bagian esofagus ya, atau tenggorokan, pipa makanan yang mau masuk ke lambung, diciptakan atau didesain tidak menerima keasaman yang sangat asam. Sehingga kalau kita minum cuka apel kan sangat asam ya, itu harus dilarutkan di segelas air. Kemudian kalau cairan asam lambung ini reflux atau naik ya, itu bisa melukai karena katupnya itu terbuka ya. Kenapa bisa terbuka ya Kak Dira? Ada beberapa sebab. Coba diperhatikan, barangkali sebabnya ini ada salah satu yang saya sebutkan. Sebab yang pertama yang menyebabkan katup LIS terbuka yang nomor satu, setelah makan dalam jangka waktu pendek kita langsung tidur ya. Yang kedua, kita terlalu sering makan sampai kenyang kenyang banget. Sampai perut ini buegah, kekenyangan itu. Yang ketiga, kita terlalu sering emosi berlebihan atau marah-marah gitu ya. Kemudian yang keempat, kita terlalu stres berat pikiran kita. Yang kelima, kita terlalu banyak begadang atau kurang tidur malam ya, terutama tidur di atas jam 12, di atas jam 1 sering gitu ya. Kemudian pola makan juga terlalu sering makan makanan berlemak, berpengawet gitu ya. Kemudian tidak makan nasi, sudah makan bakso gitu ya. Istilahnya makanan ini banyak makanan ultra processed food atau makanan yang banyak yang tepung-tepungan itu juga bisa membuat pencernaan kita pH-nya itu mengalami perubahan sehingga katupnya terbuka. Itu adalah salah satu penyebab yang saya ketahui dan berdasarkan pengalaman saya. Gitu Kak Dira, bisa dipahami ya, segera diatasi biar tidak semakin parah ya. Kalau kakak mau minum obat penekan asam lambung, obat TPI, saran saya 1 minggu atau maksimal 2 minggu untuk kondisi darurat saja. Setelah itu tidak boleh minum lagi, segera dijaga pola makan dan minum betain HCl. Betain HCl itu bukan obat, dia isinya di dalam kapsulnya itu buah bit, pembentuk dari cairan asam lambung. Biar apa? Biar enzim pencernaannya aktif, biar saat makanan masuk langsung bisa dicerna. Pemulihannya tidak instan, memerlukan waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, jadi harus sabar. Setiap hari berjemur, jalan kaki, grounding tanpa alas kaki, laksanakan peregangan ya, peregangan ringan ya, senam-senam ringan, tarik nafas, olah nafas ya dengan menggunakan pernafasan perut. Saat menarik nafas, gunakan hidung, mulut tertutup, tarik nafas, perut mengembang, keluarkan perut mengempis. Secara teratur sambil berjemur, tidak apa-apa biar rileks tubuhnya juga. Oke, seperti itu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Silakan bisa diterapkan untuk Kak siapa tadi, Kak Dira ya. Kita coba lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.